it you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Ooh, oh, nothing is impossible. Ooh, oh. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. di hidupku. Bapa
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Kami bersyukur Shalom, kembali lagi di Gereja Online Church. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa Allah bertata di kerajaan surga, kiranya Engkau memberkati Tuhan perjalanan firman kami hari ini Tuhan. Semoga Engkau memberkati dari awal, pertengahan, sampai
selesai firman itu bisa berguna untuk hidup kami, bukan dari sekarang tapi sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kehadirat Engkau Tuhan Yesus. Amin. Halo, Shalom, nama saya Dina. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya ingin menceritakan kesaksian yang datang dari hidup saya sendiri. Di mana kesaksian ini sedikit banyaknya relate sama khotbah pastor kita hari ini. And saat itu dimulai pada saat saya baru menyelesaikan pekerjaan saya secara musisi di tahun 2018. Sampai saat ini perjalanan saya menemukan jalan Tuhan tuh benar-benar berliku-liku ya. Tapi tahun inilah saya mendapatkan berkat dari Tuhan, di mana saya dimulai oleh teman-teman sesama musisi, dan mereka juga sudah lebih dulu melayani Tuhan gitu. Jadi pada saat itu saya dimulai oleh ajakan-ajakan dari teman-teman yang pertamanya memang jauh sekali dari hidup dalam kedekatan dengan Tuhan. Teman-teman selalu mengajak saya, namun belum terpanggil dari diri saya sendiri pribadi. Namun entah bagaimana, saya juga lama-kelamaan setelah tahun ini merasakan tidak ada hal yang membuat saya merasa penuh gitu loh. Hidup saya seperti hampa, kosong, tidak ada glory di situ. Dan saya sudah bertahun-tahun berusaha mencari kenapa hidup saya belum lengkap. Dan pada saat tahun ini akhirnya saya memutuskan atau berjanji kalau memang Tuhan berkenan saya mendapatkan jalan untuk melayani Dia, saya tidak akan lagi mengatakan tidak. Dan itulah yang saya dapatkan ketika setelah lama pergumulan saya bertentangan dengan Tuhan. Saya selalu kalau kita kasarnya bilang beralasan lah gitu. Aku selalu berusaha melawan suara Tuhan untuk tidak melayani Dia. Namun pada saat hati ini sadar kalau saya itu seperti jiwa yang hilang. Saya ingin menemukan kemuliaan Allah. Dan di tahun ini doa saya dijawab bahwa saya terbuka. Tuhan memberikan jalan untuk saya terbuka untuk melayani Dia. Dan saya memulai itu dari teman-teman musisi-musisi yang juga sudah melayani Tuhan sebelum saya jauh gitu. Dan membuat saya relate itu adalah dari khotbah hari ini, seperti saya memutuskan baptis. Saya ingin hidup saya menjadi penuh. Saya ingin men-charge penuh hidup saya dalam Tuhan, dan saya tidak lagi merasakan hampa. Bahkan seperti andainya makanan pun kalau tidak ada gula atau tidak ada garam di dalamnya akan tetap merasa hambar. Makanan itu tidak ada lagi seperti spesial. Dan sama itu seperti hidup saya, bahwa saya ingin dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Saya tidak ada lagi rasa kekhawatiran, tidak ada lagi rasa ketakutan. Saya menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Seperti itu. Dan ya, sekarang saya di sini, saya melayani Tuhan di setiap minggunya atau bahkan di setiap every week-nya bersama teman-teman offline atau online. Dan saya puji Tuhan sekali, hidup saya sekarang diubah setelah saya memutuskan baptis. Hidup saya diubah dan saya masih berusaha berkomitmen keras untuk hidup di jalan Tuhan, dan itu which is tidak mudah, but aku percaya di dalam nama Tuhan semuanya itu bisa dipenuhi. Jadi ya, saya sedang menuju jalan untuk men-charge full hidup saya di dalam kemuliaan Allah. Itu saja kesaksian hari ini. So, mari kita mulai acara selanjutnya atau khotbah selanjutnya yang akan dipimpin oleh pastor kita, Pastor Mario. Guys, today is a special service, bukan cuma karena kita mau belajar tentang communion, but I'm going to talk to you guys about a supercharger. Oke, kita ngomong tentang kasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjangkau semua orang, untuk memberikan akses buat semua yang belum punya akses untuk menerima kasih dan karunia Tuhan. Tapi kita belum bicara tentang bagaimana kita bisa mengasihi lebih baik lagi. Karena ada superchargernya, ada sesuatu yang kalau misal kita taruh elemen itu di dalam
kehidupan kita, kehidupan relationship kita, our love life, whether kita lagi kasihi Tuhan atau sesama atau orang-orang di luar sana, mau mengasihi dan mengampuni musuh kita, kalau kita mau mengasihi lebih baik lagi sebagaimana Yesus sudah mengasihi kita, ada rahasianya, ada superchargernya. Tapi sebelum kita ngomong superchargernya love, kita mau ngomong tentang garam. Oke, lo nggak usah tahu begitu banyak tentang masak, lo nggak usah belajar jadi chef untuk ngerti bahwa yang namanya garam itu dipakai di setiap kultur, di setiap negara, di setiap jenis makanan. Mau masakan Eropa, masakan Asia, mau itu bakarnya di barbecue atau di atas wajan. Kalau lo mau makanan lo lebih enak, lo mesti pakai garam. Nah, yang gue dulu nggak tahu, yang gue baru belajar adalah begini, bahwa nggak cuma di makanan yang asin atau mau bikin makanan lebih asin baru lo tambah garam. Yang gue kaget waktu gue bantuin istri gue masak kue, waktu gue bantuin istri gue masak cookie, adalah dia taruh garam di cake, di cookie, di brownie, dia taruh garam. Kalaupun nggak pas barangnya udah jadi, tapi di dalam adonannya dia tambah garam. Nah, ini yang gue belajar, karena kan Pastor Mario kan lagi belajar masak biar lebih disayang istri dan bisa mengasihi istri lebih lagi. Bahwa garam itu bukan cuma untuk bikin asin. Garam itu kita taruh supaya rasanya itu lebih beraroma, lebih berasa. Oke, it's supercharging the flavors. Jadi begitu garam itu ditaruh, semuanya yang lain jadi lebih, yang manis lebih manis, ya kan? Yang umami jadi lebih umami, yang tadinya asin jadi lebih asin, yang gurih jadi lebih gurih. It's supercharging semua resep yang ada yang udah masuk. Itu begitu garam ditambah di situ, supercharge jadi lebih berasa di mulut kita. Nah, ada juga yang kayak garam di dalam kehidupan kita, oke? Dan garam dalam relationship itu, supercharger di dalam relationship itu, di dalam sebuah hubungan kasih sayang itu adalah komitmen. Oke, sekali lagi, tolong arti. Komitmen. Kalau kamu mau lebih mengasihi istri, suami, mau lebih dikasihi oleh anak-anak, lebih mengasihi dan lebih sukses lagi dalam perusahaan dan karir kamu, makanya lo semua mesti belajar hal yang satu ini. Supercharge all those things. Supercharge semua relationship dengan apa? Komitmen. Guys, supaya tahu aja ya, gue nggak cuma bilang komitmen ini sebagai sebuah cara untuk supercharge relationship dan juga kehidupan kita. Itu gue nggak belajar dari buku, itu gue nggak belajar dari baca artikel online. Enggak, ini kita pelajari dari firman Tuhan itu sendiri. Coba kita lihat apa yang Tuhan lakukan waktu dia mau merubah kehidupan orang, waktu Tuhan mau membawa kita to the next level. Apa yang Tuhan minta dari kita? Apa dia minta kita bangun sebuah rumah Allah yang megah? Apakah dia minta kita untuk menghafal sebuah buku? Apakah dia minta kita untuk menjual segala sesuatunya dan memberikannya ke perusahaan atau ke sekolah atau ke orang susah? Enggak. Waktu Tuhan mau memberkati kita, waktu dia mau angkat kita, yang dia minta adalah kita berkomitmen. Dia panggil dan kita komit. Coba lihat Nabi Nuh, ya kan? Dia mau berkati, dia mau selamatkan Nuh. Yang lain boleh binasa, tapi Nuh dan anak-anaknya dia mau panggil, dia mau angkat mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan panggil dan Tuhan minta dia untuk komit. Dan caranya Nuh berkomitmen tentunya apa? Membangun kapal segede bapak moyang di tengah-tengah tempat yang nggak dekat dari laut. Ya nggak? Yeah, that's right. Abraham sama juga kan? Tuhan panggil Abraham, dan pertama kali yang dia minta dari Abraham apa? Bahwa Abraham meninggalkan keluarganya. Abraham anak orang kaya, dia jadi dari keluarga yang sukses. Papanya dan juga keluarganya punya harta di dunia ini, tapi Tuhan bilang, I'm gonna give you more. Aku akan berkati kamu lebih lagi. Tapi apa yang aku minta daripada kamu? Keluar. Come and follow me. Komitmen.
Sama juga Musa, Tuhan panggil, Musa, engkau akan membebaskan umat-umatku yang jadi budak ratusan tahun di Mesir. Apa yang Tuhan minta? Musa, kamu ikut dan pergi. Iya gak sih? Guys, this is what God does. Ini yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus juga lakukan yang sama di perjanjian baru. Dia panggil siapa? Dia panggil Petrus, dia panggil Andreas, dia panggil Yakobus, ya kan? Guys, come. Stop jadi nelayan, Komit, ikuti aku, tinggali hidupan nelayan ini dan jadi nelayan penjala manusia. Guys, Tuhan tuh kalau mau pakai kita, Tuhan mau berkati kita lebih lagi, Tuhan mau angkat kita lebih lagi. Bukannya kamu mesti sekolah Alkitab, bukannya kamu mesti kasih uang lebih gede lagi ke gereja. Enggak, yang dia minta adalah komitmen. Oke, dan untuk membuktikannya, sekali lagi, tadi kita udah dengar ceritanya, untuk membuktikannya di perjanjian baru kita mau baca dari kitab Roma pasalnya yang ke-12. Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita ulang lagi verse 1 ya. Karena itu, karena apa? Nah, saya tahu kalau nggak semua di sini ingat dari Roma pasal 1 sampai 11 tuh dia ngomong apa sih? Paulus tuh udah ngomong apa aja? Well, banyak guys. Buku Roma ini adalah salah satu theological works yang paling penting, yang paling wow, ya kan? Di yang ada di Alkitab. Dan di pasal 1 sampai 11 di situ dijelaskan bahwa Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi, tapi karena kita adalah orang-orang yang berdosa, segala sesuatunya itu sudah dinodai oleh dosa dan juga sudah digenggam dan dibelenggu oleh kematian. Tapi karena Tuhan Yesus komit, dia datang walaupun kita masih berdosa, walaupun kita masih jadi musuh-musuhnya, dia datang untuk memberikan kita hidup. Dia mati supaya kita bisa hidup. Dia menjadi sebuah kutuk supaya kita bisa menerima pengampunan dan berkat. 1 sampai 11. 12 mulainya begini. Karena Tuhan sudah menciptakan, karena Tuhan sudah membebaskan, karena Tuhan sudah berkomitmen dan memberikan kita kehidupan. Dan demi kemurahan Allah, God's mercy, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Guys, agama lain, ya kan? Kalau mereka kalau mereka mau ngasih persembahan yang bahasa Ibraninya korban. Iya bener, itu Ibrani, sama bahasa Arabnya, sama bahasa Indonesianya. Kalau mau kasih korban tuh nggak ada yang hidup. Korbannya sudah mati, makanya begitu taruh di atas altarnya dibakar, dimakan, dia nggak lari-lari. Kita adalah persembahan yang hidup. Masalahnya sama persembahan yang hidup, hari ini gue naik ke altar, besok gue di rumah. Ya, understand what I'm trying to say? Ngerti ya semuanya di sini ya? Jadi persembahan yang hidup tuh kadang-kadang mau ke altar, kadang-kadang aduh Tuhan Yesus, take me, pakai aku Tuhan, gunakan segala sesuatunya dalam hidupku. Kadang-kadang sorry ya Tuhan Yesus, lagi males nih, lagi pengen nonton. Sorry ya Tuhan Yesus, lagi bete nih, segala sesuatu yang lagi nyebelin banget. Laki gue nyebelin, anak-anak gue nyebelin. Guys, persembahan yang hidup kadang-kadang ada di altar, kadang-kadang lari-lari. Tapi ini dia, di sini maaf ya, bukannya mau sombong sok teologi, tapi kalau kita baca bahasa Yunaninya, bahasa Inggrisnya juga, ini kalimatnya dibilang tense-nya present continuous. Waktu Paulus Tuhan berfirman lewat Paulus, waktu Paulus mengajar dan memerintahkan, serahkanlah tubuhmu, ya kan? Mempersembahkan tubuhmu. Kata persembahkan itu untuk membawa korban itu adalah present continuous. Maksudnya apa? Ya nggak cuma sehari, tapi terus-terusan. Nggak cuma waktu lo mau dibaptis, nggak cuma waktu lo berdoa minta ampun pertama kali untuk datang dan menjadi orang Kristen. Enggak. Tapi setiap hari lo mesti ambil keputusan. Apakah gue akan merubah hidup gue dengan mempersembahkan, dengan komit, sekali lagi, mengkomitkan hidup gue buat Tuhan,
Atau hari ini gue bakal di rumah aja, atau hari ini gue bakal di tempat tidur aja, atau hari ini gue bakal main game aja. I don't know what it is. Hari ini gue cuma mau dengerin berita aja. Hari ini gue mau hidup sesuai dengan keinginan gue. Hari ini gue mau melakukan segala sesuatunya yang gue nyaman. Gue cuma mau hidup di comfort zone gue aja. Atau setiap hari berkomitmen mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan segala sesuatunya untuk berkenan dan kudus di hadapan Allah, menjadi persembahan yang hidup. Dan kalau kita berkomitmen itu, sekali lagi, supercharge, ya kan? Ditaruh semuanya jadi Nah, ini yang dibilang verse 2. Janjinya begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Guys, lo mau sukses, lo mau jadi bapak yang lebih baik, lo mau jadi istri yang lebih baik, lo mau jadi pasangan hidup yang lebih baik, lo mau jadi yang paling sukses dalam studi, dalam karir, dan sebagainya. Ini supercharge ya, komitmen. Kenapa? Karena kalau kita komit dan kita persembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, ini janji Tuhan bahwa kita itu akan diubahkan. Sekali lagi, bukan kita yang berubah, tapi Tuhan yang mengubahkan kita. It's divine passive. Di sini dikatakan diubahkan, kan pasif kan? Siapa yang merubah? Kita. Tapi apakah kita yang melakukan perubahan itu? Enggak. Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, Dia merubah pikiran kita. Pikiran kita diubahkan dan kita bisa tahu, oh, ini loh maunya Tuhan. Oh, ini loh rencana Tuhan. Oh, ini loh yang baik. Oh, ini loh yang sempurna. Ini yang layak untuk aku lakukan di dalam hidup. Guys, sekali lagi ya, kalau lo mau sukses, I know, gue udah ngomong, tapi gue mau ulangin sekali lagi. Kalau lo mau sukses dalam kehidupan lo berkeluarga, lo mau sukses dalam kehidupan lo bersama Kristus di gereja, di perusahaan, dimanapun lo ada, lo kalau mau sukses deh, lo mesti bisa mengasihi lebih lagi. You need to love better. You need to love others better, love God better, mengasihi orang di keliling kita better, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Caranya gimana? Caranya gimana? Secret ingredient, supercharger. Apa supercharger? Komitmen. Coba kita ngomong hubungan kita di dunia ini deh. Kalau lo lebih komit sama istri, lebih komit sama anak-anak di rumah, percaya, yang tadinya tuh bikin pusing, yang tadinya itu terbeban, yang tadinya itu udah gak jadi berkat lagi, tapi jadi kutuk, bisa berubah, bisa diubahkan oleh Tuhan. Karena terlalu banyak kita lari, tau gak sih? Kita tuh lari. Begitu ada masalah kita lari, di pekerjaan, di kehidupan percintaan, di kehidupan keluarga. Begitu ada masalah kita lari. Aduh, emang bukan jodoh. Ayo. Aduh, emang gue mesti kerja di tempat lain, bos gue begini, rekan-rekan gue begitu. Guru gue nih yang salah tuh, guru gue karena gue begini. Blaming, terus lari, nyalain, terus kabur. Sebagian besar orang di dunia kayak gitu. Tapi kalau kita komit, oke, gue tahu hubungan kita lagi susah hari-hari, tapi gue mau komit deh. Gue mau komit kalau kita akan selesaikan ini hari ini juga. Semua yang udah sakitin kita, semua yang kita lakukan untuk melukakan satu sama lain, ayo coba kita selesain sekarang. Ayo kita ampuni satu sama lain. Tapi komit, gue matiin telepon, lo juga jangan angkat semua Zoom call yang ada di komputer dan sebagainya. Enggak, komit. You and me. Mau istri lo udah marah sama lo kayak gimana, mau suami lo udah jijik sama lo kayak gimana, anak-anak lo udah bebal kayak gimana, you do that. Tapi nggak cuma sekali, present continuous, tiap hari demi hari. Lo komit, I will sacrifice everything. Gue korbanin semuanya untuk mengasihi lebih lagi. Gue akan komit waktu gue semuanya untuk keluarga gue, untuk pasangan hidup gue. Percaya, sesusah apapun,
hubungan lo akan diberkati oleh Tuhan. Dan relationship lo yang tadinya di sini terus karena ketidaksetiaan, karena ketidakpedulian, udah turun sampai sini. Kalau lo komen, Tuhan bisa angkat pelan-pelan, pergi lebih tinggi daripada yang lo pernah bayangkan. Jadi hari ini kita belajar satu hal. Kalau lo mau lebih baik lagi, mengasihi lebih baik lagi, komen. Kalau lo komen, kalau lo kasih 100%, maka Tuhan akan angkat lo. Dimanapun itu, kerja, gereja, di mana aja, Tuhan angkat. Oke? Nah, bagaimana cara menunjukkan komitmen itu? Begini caranya, ada 3 hal. Kalau yang untuk istri, untuk suami, untuk pekerjaan, ya itu carilah sendiri jawabannya, oke? Atau minta didoain aja. Di sini ada prayer button, doain dong, tolong pastor begini, tolong gereja online, kita bakal doakan. Dan kalau ada pertanyaan kita pasti jawab. Tapi hari ini kita mau fokus bagaimana caranya kita supercharge hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi pengikut Kristus yang lebih baik lagi. Bagaimana kita bisa lebih komit lagi untuk panggilan Tuhan di dalam hidup kita. 3 hal. Nomor 1, kita mesti komit lewat apa? Lewat baptisan. Guys, mau lo baptisnya dibaptis percik, mau baptisnya baptis selam, kalau lo betul-betul serius mengikuti Kristus, lo mesti siap untuk dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nomor 2, by the way, kalau lo mau dibaptis Pastor Mario online, gereja online, gimana caranya bisa dibaptis? Sekali lagi, pakai prayer button, kontak kita, pasti kita cari gereja hamba-hamba Tuhan yang mau membaptis semua yang mendengar pesan ini. Nomor 2, kita komunion bareng, persejamuan kudus bersama. Tuhan Yesus bilang, kalau lo adalah bagian dari keluarga gue, kalau lo betul-betul mau mengikuti gue, you have to do this. Hal 3 adalah komit untuk gereja. Guys, kita adalah gereja online, jadi emang agak aneh untuk mengkhotbahkan ini, karena mudah-mudahan Anda semua yang mendengarkan ini, Anda sudah berkomitmen di gereja masing-masing. Tapi untuk semua yang belum berkomitmen di gereja lokal, saya cuma mau bilang sekali lagi, tidak ada satupun orang Kristen dari 2000 tahun yang lalu sukses melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, menjadi orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, kalau tidak bergabung dan komit di gereja. I swear, I promise. Harus, lo kalau nggak percaya, lo cek aja sendiri. Semua orang yang sukses melayani Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, coba lo cek, pasti ada gerejanya. Nggak mungkin dia cuma gereja lontang-lantung, nggak bisa. Karena untuk mau mengetahui kehendak Tuhan, tadi kita udah belajar, kita harus mempersembahkan hidup kita harus komitmen. Kalau kita nggak bisa komit ke gereja, Tuhan nggak bisa pakai kita. Oke? Ini bukan berarti kita nggak boleh kerja sama yayasan, bukan berarti kita nggak boleh punya ministry pribadi. No, gue nggak bilang itu. Tapi yang gue bilang ini, lo tetap harus berkomitmen di gereja lokal. Dan kalau Anda belum ketemu gereja lokal, hubungi kami di gereja online, dan kita pastikan Anda mempunyai sebuah komunitas di mana Anda bisa bergabung dan melayani Tuhan bersama-sama. Oke, itu tadi firman Tuhan dari pastor kita, Pastor Mario, yang juga sangat relate sama kehidupan aku. Dan aku sangat merasa terberkati dengan apa yang sudah aku dapat sampai detik ini, dan juga firman Tuhan yang kita dapat hari ini itu benar-benar sangat the best lah buat kita semua, bukan untuk hari ini aja tapi untuk semuanya. Dan semoga, saya berharap buat semua teman-teman atau para penonton yang menyaksikan firman Tuhan atau berjalanannya ibadah kita hari ini, semoga apa yang kita ambil dan kita petik dari firman yang kita dapat hari ini itu sangat berguna untuk hidup kita, bukan hanya untuk hari ini tapi untuk selama-lamanya. Ingat, dalam kemuliaan Tuhan kita harus komitmen dan berkorban dan mempersembahkan hidup kita secara total ya. Tetap jangan pernah lupa untuk men-charge hidup kamu full di dalam nama Tuhan. Oke? So, itu saja, dan saya akan menutup ibadah kita hari ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa bertata di kerajaan surga, terima kasih bahwa Engkau telah mempersatukan kami hari ini meskipun
ibadah ini kami lakukan secara online, namun saya percaya Tuhan kami semua berserta seluruh penonton di luar sana bersatu di dalam nama-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, semoga firman hari ini yang sudah dikotbahkan oleh pastor kami, Pastor Mario, akan menjadi berkat untuk kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke guys, selesai sudah khotbah kita hari ini yang sudah dipimpin oleh pastor kita, Pastor Mario. Semoga itu akan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sebelumnya itu saya sudah sebelum selesai, saya ingin memberikan info bahwa buat semua jemaat yang ingin tergerak hatinya melayani pelayanan ini, boleh langsung aja mengirimkan ke rekening yang tertera di bawah ini. Oke, semoga Tuhan memberkati Anda semua dan jangan lupa like, comment, and subscribe di semua sosial media kami. And terima kasih, Tuhan berkati. Thank you for joining our online church. For more information, please join our social media below here. And also, if you want to donate, please transfer here.